Dan gitu ya, Dan? Siap, Bang. Siap, oke. Terima kasih Bang Dan Syarif. nanti kita bahas di WhatsApp ya. Terima kasih manajer. Begitu, jadi nanti masuk di tapping damai, Siap. langsung di Oke, Bang. Ya, terima kasih banyak. Mau Pak, langsung pegang master ini. Atau mau apa? Yuk. langsung aja. Dan nanti awalan ya. Oke, terima kasih banyak ya. Bismillah. Dede titip ya. Mau kemana? Wira. Sok si. Oke, terima kasih. Udah oke tuh, Bang. Oke, TV banget. Ya, siap. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh nanti pas sudah reply kameranya tektokan sama ini ya. Matanya boleh ke sini, ke situ. Boleh ganti aja. Oke. Ya. Salam cinta yang hikmah ya. Dede ntar izin di agenda ini buat podcast Kapan? yang tadi. Saat sahabat terus ya. Oke, siap. Ke siapa? Ya. Kamera, roll, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Untayan Hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah pada saat ini kita akan mengangkat tema yaitu bela negara dalam Islam. Kenapa bela negara ini sangat penting diangkat? Karena bela negara merupakan suatu perbuatan yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sangat terpuji di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berjuang demi negaranya itu adalah merupakan perbuatan yang bela negaraisme, mempertahankan keutuhan negara kita NKRI yang tercinta ini. Itu ada ketentuannya, orang yang gugur di dalam membela negerinya dari rombongan musuh itu mati syahid. Sebagaimana kalau kita melihat dari suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah seorang bela negara sesuai dengan Al-Ahzab firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman bahwa telah tersimpan suri teladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik bagi kita semua. Nah, di sini Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suri teladan Nabi kita merupakan panutan bagi kita semua. Bahwa Rasulullah itu adalah seorang panglima perang. Rasulullah adalah seorang panutan kita semua, panutan bagi para prajuritnya. Subhanallah. Kita tidak usah bingung berkaca kepada siapa panutan kita, pemimpin kita, yaitu adalah Nabi Muhammad. Beliau seorang yang jujur, beliau seorang yang gagah, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan beliau sangat tidak suka kalau orang yang berbuat malas dan berkhianat kepada negerinya. Sahabat Untayan Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bela negara sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 3 bahwa kita setiap warga negara yaitu berhak dalam ikut serta usaha dalam bela negara, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Bagaimana sih bela negara itu di dalam Islam? Satu, seorang kita sebagai generasi milenial, generasi muda Indonesia, kita harus mempersiapkan diri. Tentunya banyak-banyak belajar, sekolah, dan sekolah. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai macam talenta. Karena tidak akan maju, tidak akan bisa berkembang negara kita tanpa dengan adanya ilmu. Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah, Bismillahirrahmanirrahim,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat di antara yang lainnya. Sudah ada bahwa Allah itu senang sekali, Rasulullah itu sangat senang sekali melihat generasi milenial yang punya talenta banyak dan bekerja keras setelah mempunyai ilmu yang banyak. Di Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Al-Mujadalah tadi bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat di antara yang lain. Baik itu ilmu agama, ilmu ekonomi, sosial, budaya, semua ilmu yang mengarah kepada kebajikan itu adalah merupakan perbuatan yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ilmu agama saja, membantu orang, bagaimana sih kita ilmu untuk membantu orang? Orang yang di dalam kesulitan, orang yang pada posisi kebodohan, orang yang pada posisi yang butuh bantuan, atau mereka dalam keadaan kondisi sudut atau keterbelakangan. Kita harus memberikan ilmu, memberikan solusi kepada saudara-saudara kita. Kita akan merasa menyesal seumur hidup apabila kita tidak bisa membantu saudara kita, tidak bisa kita memberikan solusi, memberikan jalan atau ilmu kalau saudara kita mereka dalam keadaan kesulitan atau mereka dalam keadaan sulit. Balighu anni walau ayah. Nah, sampaikanlah dakwah itu, kebenaran itu walaupun satu ayat. Jadi kita jangan bosan-bosan di dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, karena ini adalah untuk kemakmuran orang banyak. Ingat generasi milenial Indonesia, sahabat untayan hikmah, bahwa balighuannya walau ayat, sampaikanlah kebenaran itu, walaupun satu ayat. Ini sudah ada dalilnya dan sangat indah sekali dalil ini bahwa kita marilah kita untuk melakukan tabligh, menyampaikan segala bentuk sesuatu selagi itu positif kita sampaikan kepada saudara kita. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi itulah bedanya antara kita dengan hewan. Kalau manusia itu dia bisa dikatakan bermanfaat buat orang lain apabila dia hidupnya itu bermanfaat. Nah, ini bisa dikatakan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di mana-mana kita tidak ada manfaatnya, buat kerusuhan, ya meresahkan hidup orang banyak. Nah, ini berarti kita tidak ada manfaatnya buat manusia yang lain. Sama saja dengan kita makhluk Allah yang satu itu hewan. Kalau hewan kan dia tidak punya akal, tidak punya pikiran, hanya makan saja. Tetapi kalau manusia punya akal, punya pikiran, punya intelektual yang tinggi, punya sikap yang bagus, attitude, sopan santun. Nah, di situ kita baru dikatakan bela negarisme, bela warga negara yang baik apabila ikut serta di dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan berbagai macam talenta. Ingat, bisa dikatakan orang yang berjiwa bagus, orang yang berjiwa Pancasilaisme itu adalah mengisi kemerdekaan kita, negara yang tercinta ini dengan berbagai macam keahlian, berbagai macam ilmu yang ada pada diri kita. Dan jangan mudah puas. Seperti itu para pemirsa. Terkadang kita terlalu mudah puas. Sudah ada ilmu, sudah ini, sudahlah, cukuplah. Nanti kan, ya begini aja lah, yang penting bisa makan. Nah ini, mau dibawa kemana negara kita ini apabila kita selalu dengan begitu cepatnya kita berpuas diri. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tuntutlah ilmu itu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap umat. Jadi kita menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita semua. Tolabul ilmi walau bisin. Begitu indahnya pada zaman dahulu kala, di zaman Rasulullah, China itu sudah sangat maju.
Ini merupakan suatu kebarokan bahwa kita menuntut ilmu itu di mana saja. Di situ jangan kita melihat si A si B, yang penting itu ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu luar biasa. Pada saat zaman itu sudah begitu majunya negeri sahabat kita, negeri China, ya. Dari manapun datangnya kebaikan, dari manapun datangnya itu ilmu, mari kita ambil, kita garap, kita cerna, kita pahami buat diri kita, dan kita salurkan lagi kepada saudara-saudara kita. Nah, seperti ini. Sahabat Untayan Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diajarkan. Nih, baru dikatakan orang yang bela negara, yang mengajarkan ilmu. Jadi bukan ilmu yang ditahan, disimpan di dirinya saja, tetapi tidak diberitahukan kepada orang lain, tidak didakwakan. Jadi dia hanya pintar sendiri. Buat apa kita pintar sendiri, tetapi saudara-saudara kita menderita? Jadi orang yang baik itu ilmunya diajarkan, didakwakan. Jadi kalau ilmu yang tidak diajarkan itu ibarat pohon rindang yang tak berbuah. Nah, ini pilih mana nih? Mau pilih pohon yang rindang yang berbuah? Nah, itu orang yang berilmu tetapi disampaikan, diajarkan ke saudara-saudaranya. Tetapi kalau seperti pohon rindang tak berbuah, itu adalah ilmu seperti orang yang punya ilmu tetapi tidak disampaikan. Di dalam Islam, yaitu kita diwajibkan atau sangat dianjurkan untuk memberitahu atau saling mengisi. Tidak boleh kita hidup sendiri, hidup enak sendiri, yang kiri kanan kita kelaparan, kita makan enak-enak, tetapi di sekitar kita menangis karena mereka keterbatasan ekonomi, keterbatasan ilmu, sehingga mereka tidak bisa makan. Tetapi kita dengan berbagai macam kesibukan kita atau kepuasan diri kita, hanya puas sendiri dan hanya hidup dengan tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, jadi penjabaran bela negara itu sangat luas. Ilmu pertahanan itu sangat luas. Ilmu pertahanan itu menyangkut ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya, hukum. Yaitu ilmu pertahanan. Kalau kita berbicara tentang ilmu pertahanan, jadi bukan hanya alutsista saja. Ilmu pertahanan itu menyangkut semua aspek budaya, menyangkut semua ekonomi, menyangkut semua sumber daya alam, sumber daya manusianya. Bagaimana kita mau menjadi seorang yang bela negaraisme tetapi SDM kita masih rendah? Seperti itu. Kita selalu ternina-bobokkan dengan negara kita yang subur seperti ini, tetapi kita tidak mau belajar. Ibarat kayu dilempar aja hidup, tapi kita ternina-bobokkan. Jadi itu salah. Jadi kita harus mencuci mindset kita bahwa kita harus gencar, harus giat belajar, harus giat mencari ilmu. Apalagi dengan kondisi negara kita yang subur seperti ini, jangan dengan adanya tongkat ditanam hilang atau tongkat dilempar aja hidup gitu ya. Dengan adanya kesuburan negara kita ini, tetapi kita terlena, tidak mau berbuat apa-apa. Nah, itu sama dengan bohong. Yang benar adalah kita isi negara kita yang tercinta ini dengan segala sesuatu hal yang positif, terutama akidah kita buat akidah yang baik. Akidah kita harus diperkuat. Tidak boleh kita seorang generasi milenial itu sibuk dengan perbuatan yang musyrik. Nah, ini juga salah satu merusak seorang bela negarawan nih, kalau dia bergelimang dengan sehari-harinya dengan perbuatan yang musyrik, tahayul, percaya kepada yang tidak jelas. Masyarakat sekarang sangat senang dia kalau mendekat atau melihat segala sesuatu yang berbentuk misalnya mistis dan seterusnya. Karena padahal situ dilarang oleh agama. Jadi banyak sekali nih kalau kita berbicara tentang bela negara, ilmu pertahanan, menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Hati-hati, perbuatan syirik ini juga menjerumuskan kita generasi milenial, yaitu kita jauh dari agama, jauh dari keluarga,
jauh dari masyarakat, jauh dari sahabat-sahabat dan keluarga kita yang kita cintai. Kenapa? Karena sudah ada di At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ya, siksa api neraka. Bagaimana diri kita dan keluarga kita supaya terhindar dari api neraka, dari siksa api neraka? Sudah barang tentu kita harus menjauhi perbuatan itu syirik. Banyak-banyak kita bersolawat, banyak-banyak beristighfar, berzikir, kirim salawat buat Nabi Muhammad SAW. Malaikat aja bersalawat, apalagi kita. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa niqmah wa min hammi wa min humma bi ahli badri Allah. Jadi dimana-mana pun kita selalu melantunkan selawat, kirim salawat kepada Rasulullah. Malaikat aja bersalawat, apalagi kita manusia biasa. Banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya. Sama luar biasa ya. Atau dengan lagu kita, dengan tilawah yang generasi milenial, indah sekali hidup kita kalau kita bisa merotal, bisa hafiz Quran, dan bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tilawah. Ini baru bela negaraisme ya. Lagu Bayati misalnya, atau lagu ras langsung juga bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itulah kurasnya. Ayat tentang syukur ini. Jadi generasi milenial dan sahabat unta yang hikmah harus banyak bersyukur, ya, harus banyak bersyukur. Kalau itu lagu nafas, lagu Bayati. Wa in ta'allana
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Lagu Hijaz. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jadi harus dengan talenta, berbagai macam talenta, baru dikatakan seorang bela negaraisme yang bagus. Dari manapun datangnya ilmu, asalkan itu merupakan suatu kebajikan, kita ambil. Dan apapun bentuknya itu keburukan, kita buang jauh-jauh. Dan dari manapun kita belajar, dimanapun kita harus belajar dengan siapa saja. Itu baru dikatakan orang-orang yang luhur berbudi pekerti luhur. Barakallah ya. Itu tadi lagu Hijaz. Jadi dalam membaca Al-Quran pun juga, ini sebagai wawasan kita selaku sahabat Unta yang Hikmah, marilah kita memperbaiki tajwid bacaan Al-Quran kita. Kita ciptakan murotal yang bagus. Kalau murotal kan hanya menjaga tajwid pendek panjangnya aja dan melafaz huruf ya. Kecuali tilawah beda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Itu kalau murotal. Jadi kalau tilawah kayak tadi ada lagu Bayati, ada lagu Soba, ada lagu Hijaz, ada lagu Nahwan, Sikah, Jaka. Nah itu jadi pembicaraan kita mulai dari ya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, seni dan seterusnya. Itu adalah merupakan suatu ilmu pertahanan di Polexesbi, ideologi politik sosial, ekonomi dan budaya. Dan kita selaku generasi muda, kita sebagai sahabat Unta yang Hikmah harus menjadi warga negara yang baik, yang selalu mengisi kemerdekaan negara kita yang tercinta ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif. Oke, sahabat Unta yang Hikmah, semoga ini menjadi yang terbaik buat kita. Kita hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dan tiada hari tanpa membaca Al-Quran, berselawat, dan berbuat baik kepada siapapun, serta kita selalu belajar dan belajar. Asalkan itu merupakan suatu kebajikan, merupakan suatu kegiatan yang membawa berkah buat orang banyak, why not? Kenapa tidak? Mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 menit. Ada 15. Oke. Ada 20. Ada kayaknya, ada terasa. Oh iya. Waktu TV One tuh tahun 15-20. Oh lebih lama. Jadi saya hanya 20 ini. Ada 20. Ada lagi Pak? Udah ya? Udah. Gimana tadi dramanya? Nanti dipadat-padat. Durasi cukup, Cil. Hah? Durasi cukup. 20 nih. 20? Sorry.
ini pasti kopi yang Nahdlatul Ulama. Episode. Wanda. Hmm? Mau satu